sudah sarapan? Belum, Pak. Bapak ini saya ada antasida. Bapak minum. Mungkin Bapak pernah sakit mah. Waduh, iya Pak, terima kasih banyak. Karena semoga lancar dulu ya Pak ya. Karena 3 tahun ini kita akan ada kelas. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Saya makan Pak ya. Iya, Pak. Gimana Pak? Sakit lambungnya sudah sembuh? Alhamdulillah Pak, berkat antasid yang Bapak kasih tadi, sekarang perut saya sudah tidak sakit lagi Pak. Tapi saya bingung, kenapa ya antasid ini bisa menghilangkan rasa sakit perut saya Pak? Gimana itu Bu? Jadi gini Pak, lambung kita menghasilkan HCl atau asam klorida yang sifatnya sangat asam. HCl ini berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang terikut ke dalam makanan yang kita makan. Antasid yang tadi Bapak minum itu mengandung basa atau alkali. Karena itu dia bisa menetralkan asam lambung tadi Pak. Gimana? Sudah paham Bapak? Basah? Asam. Apa tuh Bu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Tahukah kamu bahwa lambung manusia setiap hari menghasilkan 1,2 hingga 1,5 liter asam lambung? Salah satu komponennya adalah asam klorida. Asam klorida ini merupakan salah satu enzim pencernaan yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman pada makanan. Namun, dalam kondisi tertentu, jumlah asam lambung akan naik dan menyebabkan peradangan, sehingga beberapa orang perlu mengkonsumsi obat, salah satunya antasida. Di dalam antasida terkandung senyawa basa, yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Eits, tapi kenapa ya suatu zat bisa dikatakan sebagai asam dan basa? Kali ini kita akan belajar kimia tentang asam dan basa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempelajari konsep asam basa menurut teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Tanpa kita sadari, ternyata kita sangat dekat dengan senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh senyawa asam antara lain asam asetat pada cuka dan asam sitrat pada jeruk. Sedangkan senyawa basa, contohnya natrium hidroksida pada sabun, magnesium hidroksida, dan aluminium hidroksida pada obat nyeri lambung atau antasida. Mendengar kata asam, biasanya orang mengidentikan dengan rasa masam, sedangkan basa diidentikan dengan rasa pahit. Akan tetapi, tidak semua senyawa asam dan basa bisa kita rasakan, terutama zat-zat asam dan basa yang berada pada obat luar, bahan pembersih, dan zat kimia yang berada di laboratorium. Nah, kira-kira gimana ya para ilmuwan bisa mengidentifikasi senyawa asam dan basa? Yuk kita pelajari lebih lanjut melalui video ini. Ada beberapa teori asam dan basa. Pertama adalah teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah suatu zat yang dapat melepaskan ion H+ atau ion hidrogen di dalam air. Contohnya adalah HCl. HCl dapat terion menjadi H+ dan Cl-. Adanya ion H+ menunjukkan bahwasanya HCl bersifat asam. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- di dalam air. Contohnya adalah NaOH. NaOH dapat terion menjadi Na+ dan OH-. Adanya ion OH- atau ion hidroksida menunjukkan bahwasanya NaOH bersifat basa. Nah, jadi gitu Pak. Gimana sekarang? Sudah paham kan konsep asam dan basa? Iya Ibu, saya sudah mengerti. Ternyata itu ya yang terjadi di dalam diri kita. Iya Pak. Ternyata seru juga ya Pak ya? Iya seru juga. Saya jadi paham. Itu narasumber udah hadir. Iya.